Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum termodinamika. Sebelum kita membahas seluruh materi hari ini, saya jelaskan dulu kalau di termodinamika itu ada dua istilah, yaitu ada istilah sistem dan ada istilah lingkungan. Ya, jadi sistem itu adalah nanti yang akan kita amati. Lalu lingkungan adalah bagian dari luar sistem. Sedangkan sistem dan lingkungan itu adalah nanti bahasanya sebutannya adalah universal ya. Jadi termodinamika itu nanti ada dua sebutan adalah sistem dan lingkungan. Selain itu termodinamika itu membahas tentang kalor. Jadi suatu benda diberi kalor nanti dia akan menjadi energi yang berbeda ya. Oke, jadi kita jelaskan pelan-pelan. Yang pertama adalah hukum ke-0 termodinamika. Ya, hukum ke-0 termodinamika di sini bunyinya seperti ini. Jika dua sistem dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Ya, dua sistem dengan kesetimbangan termal pada sistem ketiga. Jadi ada tiga sistem ya. Misal di sini Bu Sasa membuat skema seperti ini. Ada tiga sistem, 1, 2, 3. Ya. Sistem pertama nempel dengan sistem ketiga. Jadi sistem pertama dan sistem ketiga memiliki suhu yang sama. Lalu ada sistem kedua nempel dengan sistem ketiga. Sistem kedua suhunya sama dengan sistem ketiga. Jadi ketiga sistem ini memiliki kesetimbangan termal yang sama atau suhu yang sama satu sama yang lain gitu ya. Jadi misal memasak air dengan panci ya. Berarti kan ada air, ada panci, ada satu lagi api ya, api. Yang pertama kan api menyentuh panci. Api menyentuh panci, setelah itu panci menyentuh air. Otomatis ketiga suhu ini kan berada dalam suhu yang sama ya. Seperti itu. Lalu hukum pertama termodinamika. Ya. Ini bunyinya adalah jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan ada usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, untuk hukum pertama termodinamika ada rumusnya, yaitu Q sama dengan delta U plus delta plus W, di mana Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, lalu W adalah usaha atau work ya. Lalu di sini kan ada tanda plus, ini bisa berubah jadi minus atau bisa berubah menjadi plus. Ketika ini saya sudah buat note, hati-hati tanda plus minus. Kalor bersifat positif ketika dia diberikan ke sistem. Jadi kalornya gini ya. Kalornya masuk ke sistem ya. Dia positif. Kalau kalor bernilai negatif berarti sistem melepas kalor. Berarti kalornya gini. Ya. Lalu untuk W atau usaha, W bernilai positif ketika sistem melakukan usaha ya, melakukan usaha berarti positif. Kalau W bernilai negatif berarti sistem dikenakan atau diberikan ya, dikenakan atau diberikan usaha, nilainya negatif ya. Lalu untuk delta U kan tadi energi dalam. Delta U positif berarti energinya bertambah. Lalu delta U negatif berarti energinya berkurang, ya. Jadi hati-hati tanda plus minus. Bu, di sini plus tidak selalu plus. Nah, bisa delta U-nya bisa minus ketika nanti dia energinya berkurang, ya, seperti itu. Lalu untuk rumus ini bisa dibolak-balik pakai rumus segitiga gini ya. Nah, berarti nggak boleh pakai segitiga ini deh. Nggak boleh, ini pertambahan, nggak boleh ya. Nah, lalu yang terakhir adalah
Hukum kedua termodinamika. Ini menyatakan bahwa kalor itu mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi benda bersuhu tinggi mengalir secara spontan kalornya ke benda suhu rendah, tapi tidak mengalir secara spontan pada arah sebaliknya. Tidak ada aturannya dari benda bersuhu rendah ke bersuhu tinggi, nggak ada. Adanya dari yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Misal nih, Bu Sasa menyampurkan, ini ada baking soda, Bu Sasa masukkan ke dalam balon, ya. Terus di sini ada botol, ya. Baking soda Bu Sasa masukkan semua ke dalam balon di sini. Botolnya Bu Sasa tambahkan dengan cuka, ini cuka. Lalu balonnya Bu Sasa tutupkan di sini ke botol ini ya. Ini kan gini. Otomatis kan ini turun. Baking sodanya kan turun semua ke sini. Bercampur dengan cuka, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu adalah suhunya tinggi, lalu menekan suhu rendah di dalam balon sini. Jadi nanti balonnya bisa mengembang, ya. Untuk saat ini bisa saya tidak dapat mempraktekannya karena di sekolah tidak ada bahannya. Jadi mungkin lain waktu Bu Sasa bisa memberikan videonya. Jadi istilahnya untuk hukum termodinamika kedua adalah mengalirnya kalor secara spontan dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Gitu ya. Oke, sekiranya cukup materi untuk hukum termodinamika. Semoga kalian dapat memahaminya dan kita lanjutkan ke tugas latihan. Terima kasih.